Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih diberi kesehatan dan semangat untuk terus belajar ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita tentang sosial kultural ya. Insya Allah kita akan perbanyak juga nanti. Ini sudah part 8 ya, kalau saya tidak salah, lumayan banyak. Padahal nanti itu tidak terlalu banyak soalnya, hanya sekitar 30-an kalau saya tidak salah ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oh ya, yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe ya, biar saya makin bersemangat dalam mengupload video-video soal. Baik, kita langsung ke soal pertama. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. menyelenggarakan pengajian di hari libur, B. menyelenggarakan pengajian pada setelah salat subuh sebelum warga sibuk pergi bekerja, C. menyelenggarakan pengajian sore hari di mana warga yang bekerja bisa dapat mengikutinya sepulang kerja, D. menyelenggarakan pengajian 2 sesi sehingga tidak mengganggu kesibukan lain warga Anda, E. meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan. Kalau teman-teman mau jawab, silahkan di pause dulu videonya. Nanti kita lanjutkan setelah dijawab ya. Coba tes dulu diri teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini saya lebih cenderung ke option E ya, yaitu meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan ya. Karena warga kita kan beda-beda ya, beda-beda profesi, tidak semua punya profesi yang sama dalam satu RT. Anggaplah menyelenggarakan pengajian di hari libur itu kadang orang beda agama ya, beda agama hari Minggu. Beda agama. Ngapain kok pengajian beda agama ya? Kadang hari Minggu itu biasanya teman-teman yang lain itu hari Minggu hanya untuk orang kantoran ya. Berlaku. Tapi kalau untuk pengusaha hari Minggu itu tidak berlaku ya. Kemudian menyelenggarakan pengajian salah satu subuh sebelum warga sibuk pergi bekerja. Profesi saya bilang tadi, profesi warga kita itu tidak semua sama. Kalau dia nelayan, dia tidak akan salah salat subuh dia langsung pergi, tidak sempat lagi ikut pengajian misalnya. Seperti itu ya, karena mereka berburu dengan waktu untuk menangkap ikan misalnya. Pengajian di sore hari di mana warga bekerja bisa dapat mengikuti sepulang kerja. Ini juga sama. Kalau petani itu biasanya pulang menjelang maghrib, jadi jelas tidak akan dapat. Rata-rata orang yang kerja juga pulangnya jam 4 ya atau jam 5, jadi agak susah dapat, belum lagi kalau macet ya. Nah, sebaiknya di ini dulu dirapatkan dulu lah ya. Sebaik-baik keputusan di masyarakat itu kan adalah didiskusikan ya, tidak boleh mengambil satu pihak saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kamu adalah orang tua dari anak yang gemar jajan. Jika tidak diberi jajan, maka anak akan merengek. Apa yang Anda lakukan? A. menegurnya dan tidak memberikan jajan. B. tetap memberikan jajan karena sayang padanya. C. mengajaknya memasak bersama. D. tidak memberikan uang jajan agar ia tidak jajan sembarangan. E. memberikan penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Oke, untuk soal ini saya memilih option E ya. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Jadi kita harus mengajarkan kepada generasi kita
untuk tidak terlalu boros dalam menggunakan uang, ya. Menghemat itu bukan berarti pelit dengan diri sendiri, ya. Menghemat itu hemat, akan ada pepatah hemat pangkal kaya, ya. Jadi itu harus diajarkan ke generasi kita. Penegurnya yang tidak memberikan jajan, nah ini kurang bagus, ya. Kurang bagus karena hanya menegur dan tidak memberikan jajan. Tidak boleh, ya. Harus diberi jajan anak-anak itu. Anak-anak kan tidak tahu apa-apa. Tetap memberikan jajan karena sayang padanya, ya, tapi tidak dinasihati, ya. Mengajaknya memasak bersama tidak nyambung, ya. Tidak memberikan uang jajan agar ia tidak jajan sembarangan. Makanya temani anak-anak kita jajannya. Ini memberikan penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Memberikannya penjelasan, seharusnya memberikannya dan menasihatinya yang paling tepat, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pokoknya dijelasin kalau lu lagi dititipin ponakan dari luar negeri untuk jalan-jalan di Indo, apa yang lu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Pilihannya ada: A. Mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Kalau nggak salah ini kita ngajakin dia buat keliling tempat bersejarah di daerah itu. B. Ajak orang-orang di lingkungan buat ngenalin dia keberagaman. C. Main ke rumah-rumah ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. E. Jadi perpanjangan tangan orang ortu untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ini sebenarnya soalnya bahasanya tidak baku, ya. Tidak baku, tapi bisa dipahami, kan, ya. Oke, ini. Jadi saya lebih cenderung ke option E, ya. Jadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari, ya. Ini kalau yang ini semua ini punya banyak biaya, ya. Punya banyak biaya. Kita ngajak dia keliling itu biaya yang banyak, ya. Kemudian ajak orang-orang di lingkungan buat ngenalin dia keberagaman. Ini menyusahkan orang. Main ke rumah-rumah ibadah. Main ke rumah-rumah ibadah itu keberagaman itu bukan hanya di ibadah, ya. Di Indonesia itu banyak keberagaman, baik itu ada di istiadat, bahasa, dan sebagainya. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. Ya, tapi lebih bagus ini, ya, karena kita memberinya contoh, ya, atau tindakan sehari-hari. Misalnya bagaimana bersikap sopan dengan orang, bagaimana makan yang baik di Indonesia itu, adatnya makan seperti apa. Itu dia, bagaimana bercengkrama dengan orang-orang lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda melihat banyak sampah berserakan di pinggir jalan dekat tempat pembuangan sampah yang mengganggu sedikit jalannya kendaraan. Di saat bersamaan, Anda sudah dalam keadaan rapi dan bersih untuk pergi ke pesta pernikahan kawan Anda. Apakah yang Anda lakukan melihat itu? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang, toh ini kepentingan masyarakat banyak. B. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan merapikannya. D. Memviralkannya di media sosial agar semua orang paham kondisi ini. E. Menelpon pihak berwenang bertanggung jawab dengan sampah ini. Kira-kira yang mana jawabannya nih, teman-teman? Jadi untuk soal ini saya cenderung memilih option E, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini, ya. Karena kita kan sudah rapi nih, kita sedang menuju ke acara pesta teman kita. Kalau ini kita terlalu serius, ya, untuk berbuat baik kepada masyarakat. Yang mana tadi? Yang ini. Ya, kita merapikan sendiri sampah-sampah itu
Jadi ini terlalu agak kurang gimana ya? Ya, terlalu serius sih, agar kurang masuk akal ya. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab saya. Ini bisa saja masuk akal, tapi kurang bagus juga kalau terlalu cuek dengan lingkungan ya. Jadi ini salah. Kemudian memberitahukan yang ada di sekitar jalan untuk mengut sampah tersebut dan merapikannya. Masyarakat akan enggan melakukan hal itu. Kemudian memviralkannya media sosial agar semua paham kondisi ini. Bisa jadi, tapi jawaban terbaik adalah menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini ya. Itu lebih baik ya, supaya segera ditangani. Kalau cuma diviralkan malah akan memberikan efek negatif terhadap suatu kampung ya, atau suatu lokasi ya. Jadi ini yang terbaik menurut saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya adalah warga baru di lingkungan ini dan ada tradisi setiap tangga baru harus membagikan makanan khas daerahnya. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menolak karena tidak memiliki makanan khas daerah. B. Tidak mengikuti tradisi itu. C. Memberi makanan hanya kepada tetangga dekat saja. D. Membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota komplek tersebut. Saya pura-pura tidak tahu tradisi itu. Kira-kira yang mana? Anda berada di option yang mana, teman? Oke, kalau saya lebih cenderung ke option D, yaitu membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota komplek tersebut. Iya, karena di mana bumi dipijak, bak peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Itu yang saya tekankan ya. Kemudian menolak karena tidak memiliki makanan khas daerah. Pasti adalah makanan khasnya. Tidak mengikuti tradisi itu. Ini membangkang ya. Tidak memakai di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Memberi makanan hanya kepada tetangga dekat saja ya. Aturannya kan harus menerima makanan khas daerahnya. Harus membagikan makanan khas daerahnya. Ya, sebaiknya ke semua komplek ya. Karena kita tidak ya, aturannya seperti itu, tidak hanya kepada tetangga dekat saja, tapi harus ke warga sekitarnya semua ya, semua warga sekitar di situ. Karena itu adalah daerah ya. Daerah yang menganut tradisi itu. Ya, jangan sampai ada yang kecewa. Jadi ini saya anggap salah, ini lebih bagus ya. Untuk ini kan hanya sekali saat kita baru tiba di situ, di kampung itu ya, atau di komplek itu. Saya pura-pura tidak tahu ya, ini parah. Ya, ini juga merupakan perkenalan kita kepada masyarakat di sana bahwa kita ada di sana ya. Oke, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang teman Anda mencuri ide dan gagasan Anda dan mempresentasikannya di depan pejabat daerah sehingga mendapatkan penghargaan. Sikap Anda adalah A. Diam saja dan menyelamatkannya atas prestasi tersebut. B. Mencari bukti untuk melaporkannya kepada panitia karena plagiarisme itu adalah tindakan buruk. C. Berbisik ke atasnya dan melaporkannya. D. Menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik. E. Segera naik ke atas panggung untuk melakukan klarifikasi bahwasanya itu adalah ide saya. D. Menegur. Jadi option yang saya pilih adalah menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik. Melakukan plagiarisme itu adalah tindakan menciplak ide orang, dan itu melanggar hukum. Itu bisa saja dipolisikan ya dalam hal plagiarisme. Yang mana lagi? Diam saja. Ini kurang tegas ya. Kadang seseorang itu harus diberi pelajaran, setidaknya dinasihati ya.
mencari bukti melaporkannya itu adalah tindakan buruk. Bisa saja, tapi masih ada yang lebih bagus ya, yaitu menegurnya karena hal yang dia lakukan itu cukup dinasihati dulu lah. Nanti kalau berulang baru kita lakukan ini. Nah, ini juga mengancam, berbisik ya, segera naik ke atas panggung untuk ngomong. Kalau kita segera naik ke atas panggung juga, siapa yang bisa percaya kalau itu ide kita ya, nanti kita malah diteriakin ya. Oke, jadi yang terbaik adalah option D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugasi atasan Anda berdinas keluar pulau. Anda berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun di sisi lain Anda melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Sikap Anda: A. Membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. B. Meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. C. Pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. D. Merasa kasihan terhadap nenek tersebut, apalah daya Anda tidak dapat membantu nenek tersebut. E. Merasa iba dan dengan sangat berhati-hati membantu nenek tersebut. Oke, kira-kira yang mana jawaban teman-teman yang terbaik? Oke, kalau saya cenderung ke option B ya, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru ya. Jadi tidak harus kita yang membantunya, cukup kita panggil satpam, karena banyak satpam itu di airport, itu banyak sekali satpam ya. Jadi minta satpam untuk membantu nenek tersebut karena kita sedang buru-buru, pesawat kita sudah datang ya. Ya, membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya, ini terlalu baik, nanti kita ketinggalan pesawat. Kemudian pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. Ini juga tidak membantu sama sekali. Sebaiknya beritahu satpam dulu. Merasa kasihan terhadap nenek tersebut, tapi apalah daya tidak dapat membantu nenek tersebut. Hanya merasa kasihan juga. Ini merasa iba dengan sangat, ini yang paling bagus ini, merasa iba dengan sangat hati-hati membantu nenek tersebut, akhirnya ketinggalan pesawat. Jadi jawaban yang terbaik adalah option B ya. Option B. Meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena kita sedang buru-buru. Next, kita ke soal selanjutnya. Anda dan dua teman Anda diundang oleh teman Anda yang berbeda keyakinan ke acara pernikahannya. Sehari sebelum acara dimulai, Anda diminta menggunakan pakaian khusus yang tidak biasa digunakan oleh agama Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolaknya dengan tegas dan sopan. B. Menyetujui tetapi hanya memakainya saja saat itu saja. C. Menyetujui setelah merundingkan dengan kedua teman terlebih dahulu agar pakaian ada sedikit perubahan. D. Menolaknya lalu pura-pura sakit. E. Menyetujuinya dan bersedia melakukan apa saja sesuai agama dan adat istiadat teman. Ini agak susah ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi saya memilih option C ya. Menyetujuinya setelah merundingkan dengan kedua teman terlebih dahulu agar pakaian ada sedikit perubahan, tidak terlalu gimana ya, karena kita tidak biasa menggunakan itu dan kita sudah berunding dengan teman kita kan, kita ini yang diajak ada beberapa orang ya yang diajak dan itu semua berbeda keyakinan dengan yang mengundang ya. Jadi alangkah bagusnya jika kita merundingkannya dulu ya dengan teman kita, apakah kita akan hadir dan mengikuti aturan-aturan yang ada di sana karena kita beda agama. Sebaiknya dirundingkan dulu ya. Menolak dengan tegas dan sopan, nanti dibilang tidak toleran lagi. Menyetujui tetapi hanya memakainya saat itu saja ya, tapi harus dirundingkan dulu dengan teman, apakah teman setuju atau tidak. Ini berbohong ya. Menyetujui dan bersedia melakukan apa saja sesuai agama, ini terlalu pasrah juga, nanti malah di baiat di sana. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya. Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu.
Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga merehabilitasi pecandu narkoba. Apa lagi namanya nih? Pokoknya Anda punya teman yang bekerja di pusat di rehabilitasi narkoba ya. Maka tindakan Anda: A. Memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan suaminya di rehabilitasi. B. Memberi nomor teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman Anda yang jadi petugas. Kemudian menelpon teman dan memintanya mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi dan menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. E. Tidak melakukan apapun karena dia harusnya tahu sendiri tempat merehabilitasi di mana. Ya, ini ada kasus ya. Kira-kira yang mana jawaban teman-teman? Jadi saya lebih cenderung ke option D ya, menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut ya. Ya, hanya sebatas saran terlebih dahulu. Kita tidak boleh langsung reaksioner terhadap suatu permasalahan ya. Apalagi menyangkut masalah rumah tangga seseorang ya. Jadi seharusnya kita berikan saran dulu. Nanti kalau memang setuju, baru kita jalankan apa yang mestinya dilakukan. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggir kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang kerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati hidup di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggirannya. Kira-kira yang mana nih? Agak mirip-mirip, agak bagus semuanya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di option C ya. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan kita ya. Usahakan mencari cara bagaimana bisa santai di sana, bagaimana bisa nyaman di tempat baru kita. Namanya juga penyesuaian diri ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru kita ya. Harus seperti itu. Baik, soal selanjutnya. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air itu berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkan untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa minta air untuk kebutuhan masak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat.
D. Minta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan masak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Jadi untuk soal ini saya lebih cenderung memilih option E ya, yaitu menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk di kebutuhan di pagi hari. Kan di sini pada saat pagi dia air biasanya mati, jadi kita sebaiknya menampung mulai malam ya, biar kebutuhan pagi itu tercukupi ya. Kita harus pintar-pintar dalam bersosialisasi ya, maksudnya berkehidupan ya, harus berinovasi ya. Kalau memang tidak jalan pagi, kita ambil malam ya. Kemudian kalau malam kan kita tidak sibuk ya, hanya putar keran saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dan dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan permasalahan di atas: A. Menasihati teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman yang lain agar berhati-hati. Ya, ini tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial kita ya. Melakukan pinjaman untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan usaha kecil menengah. Oke, coba kita cek jawaban yang benar. Jadi jawaban saya yang terbaik adalah mencari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Jangan sampai perusahaan itu hanya perusahaan abal-abal saja ya, koperasi yang tidak resmi dan sebagainya. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.